Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah.
Dan biarlah sukacita kita semakin berlimpah-limpah saudara. Walaupun ibadah kita masih online, namun satu hal yang pasti, hadirat Tuhan bisa terjadi di mana saja. Dan hadirat Tuhan itu yang mengubah hidup kita saudara. So pastikan ketika kita masuk dalam ibadah Bapak Ibu Saudara, baik di rumah maupun kami juga yang di tempat ini saudara, kita akan terus masuk dalam hadirat Tuhan, mau mengenal kehendak Tuhan dan mengerti rencananya dalam hidup kita. Dan kita menjadi pelakunya saudara. Dan pastikan ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita ketemu dengan Tuhan saudara. So, jangan sia-siakan ketika kita masuk dalam ibadah online, offline kah. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, pastikan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena hanya perjumpaan dengan Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita saudara. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini. Di sini di rumah kami, di tempat ini. Kami tahu Engkau Tuhan Yesus hadir. Bukan cuma hendak melihat menonton kami. Kami tahu Engkau hadir untuk memberkati kami. Menyertai hidup kami, mengubah hidup kami. Bahkan memberikan kekuatan dan membarui keadaan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami pastikan kami masuk dalam hadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Biar kami ketemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Itu yang kami perlu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Mari ingini Dia saudara. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Kami datang dengan rindu kepadamu Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hati. Sekali lagi katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Amin. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku.
sembah, Kau ku sembah. Amin. Oh Tuhan, selama-lamanya Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami angkat tangan kami, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kita tenang sejenak saudara, dia ada di sini. Ya, ya jamah kami. Kami perlu jamahan-Mu. Di sini di hadirat-Mu Tuhan. Wow, wow. Alami, nikmati saudara. Biar bukan cuma sekedar bernyanyi, tapi menyembah dan ketemu sama Tuhan. Wow. Terima kasih Engkau ada di sini Tuhan. Terima kasih kehadiran-Mu itu segalanya buat kami. Kalau Engkau hadir, Engkau di sini di pihak kami. Siapakah lawan kami? Tidak ada Tuhan. Semua akan gemetar di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang maha besar. Yang kasih-Nya panjang, lebar, tinggi dan dalamnya tidak dapat diukur oleh apapun. Terima kasih Tuhan untuk besarnya kasih-Mu dan dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersuka cita Tuhan. Di sini kami akan bersorak-sorai demi nama-Mu dan merayakan akan kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan cinta-Mu, kasih-Mu yang telah memerdekakan kami ya Tuhan. Makasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan di rumah-rumah kita saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan di rumah kita saudara. Haleluya. Haleluya, amin. Sebab kasih setianya hebat atas kita saudara. Yang percaya katakan amin. Tidak bisa diukur oleh apapun dengan yang ada di dunia ini. Yang percaya katakan yes. Berikan seruan haleluya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Kita penuhi rumah kita dengan sorak-sorai sukacita. Karena sorak-sorai sukacita adalah luapan kekuatan yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kita. Hey, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Yes, amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Serukan namanya, Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Hey. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Hey. Dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Yang bersuka cita katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, amin, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Woo! Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Yeah. Dahsyat Tuhan. Haleluya. Sungguh kasih Tuhan kita Yesus sungguh dalam hidup kita saudara. Yang percaya di rumah katakan amin dong. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Buat kasih setianya yang hebat dan dalamnya sebesar yang tak bisa kita pikirkan saudara. Makasih Tuhan. Karena Engkau telah mencurahkan kasih-Mu bagi dunia ini. Haleluya. Makasih Tuhan. Sama-sama katakan pujian ini saudara. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Yes. Sama-sama katakan dari awal. Begitu besar kasih, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami,
Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Yes. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Yes. Anugerahmu selalu baru. Amin Tuhan. Tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, yes. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada terukur bagi kami ya Tuhan. Engkau telah memerdekakan, membebaskan kami ya Tuhan dari hutang dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Untuk itu gak ada yang lain ya Tuhan yang layak ditinggikan dalam hidup kami, selain hanya Engkau satu-satunya. Oh, oh, oh Yesus Tuhan, Kau kebanggaanku. Engkau layak dipuji, disembah. Yes, demikian hati kami rindu terus dibentuk oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Berkatalah bagi kami, bersabdalah, sambil kami terus meninggikan nama-Mu. Yeah, singing. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Yes, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak
Kau layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Yes. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar teguh. Namamu besar, namamu besar teguh. Namamu besar Tuhan, namamu besar termulia. Kami sembah tinggikan namamu, sebab Engkau layak. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, selama-lamanya. Bertahtalah dalam hidup kami, Tuhan. Di aku. Terima kasih untuk hadirat-Mu, Roh Kudus. Saat Engkau sudah hadir, ajar kami, Tuhan. Ingatkan pada kebenaran-kebenaran-Mu, supaya kami tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Amen. Dan tetap hidup di bawah hukum kehidupan dalam Kristus Yesus. Amen. Di mana Engkau tarik kami kepada janji-janji-Mu, kepada kebaikan-Mu. Dan melepaskan kami dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan keyakinan Engkau pasti mengabulkan doa kami. Dan semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara semua. Semua baik-baik. Amin. Betapa indahnya menjadi bait-bait Allah di mana Dia tinggal di dalamnya. Dan setiap kali kami menyembah Bapa Tuhan Yesus, maka Dia boleh hadir mengalir keluar. Dan kami merasakan seperti di dalam pondok Daud. Kalau kita renungkan sebentar bagaimana perjalanan seseorang yang diselamatkan, saya ajak melihat kitab Roma 3
dari ayat 21 sampai 24. Manusia dibenarkan karena iman. Ayat 21 mengatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi sekali lagi, manusia diselamatkan karena iman, karena percaya dalam Yesus Kristus. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun oleh kasih karunia, sekali lagi, dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi bukan karena kita sudah sempurna, tidak. Karena kita bertobat sungguh-sungguh, kita yakin kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu kasih karunia-Nya. Maka oleh iman kepada itu, kebaikan Tuhan, kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Sekali lagi, oleh darah Yesus. Dikatakan di ayat 26b, supaya nyata bahwa Dia, Tuhan Yesus, benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memang adalah yang benar. Dia hidup tanpa dosa. Tapi saat kita bertobat dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka terjadilah sesuatu di alam roh, di mana dikatakan Dia yang tak pernah melakukan dosa, Dia yang adalah kebenaran, waktu Dia disalibkan dan kita percaya kepada perbuatan Tuhan Yesus di kayu salib, apa yang terjadi? Bapa mengambil kebenaran yang ada di dalam putranya Yesus dan diberikan kepada kita yang bertobat. Dan dosa kita diimpartasikan kepada putranya Tuhan Yesus. Itu sebabnya untuk sesaat Bapa memalingkan muka sampai Tuhan Yesus katakan, Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Saat itu Dia sedang menanggung semua dosa kita yang datang kepadanya. Karena Dia adalah sempurna, maka tentu Dia diangkat kembali, dibangkitkan kembali dari kematian, dan akhirnya naik ke surga. Nah, saat itu kita mengalami dibenarkan. Lalu kita terus mengalami proses, saudara, ya. Orang Israel dari kecil sudah dididik firman Tuhan, mereka ngerti Taurat sampai ke titik dan komanya semuanya apal. Entoh Rasul Paulus masih mengalami pergumulan dengan dosa, dengan kuatnya daya tarik dosa. Sampai dikatakan di dalam Roma 7 ayat 15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Rasul Paulus ingin melakukan yang benar, tapi dia ditarik oleh hukum dosa dan melakukan yang tidak benar. Sampai di ayat 24, masih Roma 7, Paulus katakan, aku manusia celaka,
Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, jawabannya datang. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh Yesus Kristus berarti yang diurapi oleh Bapa di surga. Yesus yang diurapi, Yesus yang adalah Kristus. Oleh urapannya maka kita dilepaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Itu sebabnya dalam Roma 8 mulailah saudara kita bebas dari itu. Dikatakan di ayat 2, Roh dengan huruf besar, Roh Kudus yang memberi hidup, Roh Kudus ya, roh kehidupan dalam Kristus Yesus, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ada dua hukum. Ada hukum kehidupan, ada hukum dosa dan hukum maut. Dibagi dua aja, hukum kehidupan dan hukum maut. Dalam Alkitab selalu ada dua segi. Satu segi kehidupan, satu segi kematian. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan iblis yang datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku, kata Tuhan Yesus, aku datang untuk bawa hidup dan hidup yang berkelimpahan dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan Yesus bawa hidup, iblis bawa kematian. Apalagi ada berkat, ada kutuk. Ada penyakit, ada kesehatan. Ada kebenaran, ada dosa. Ada iman, ada ketakutan. Dan ini semua dihadapkan kepada kita dalam Ulangan 30 ayat 19. Tuhan ingatkan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan katakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ya, sampai di sini jelas. Lalu Yohanes 3 ayat 3 kita diajarkan oleh Tuhan Yesus, engkau harus dilahirkan kembali dalam air dan roh. Jika tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sekalipun sudah dibenarkan dalam Roma 3 tadi oleh kasih karunia, tapi kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, yakin bahwa kita telah diselamatkan. Kedua, damai sejahtera yang melampaui segala sesuatu, yang jelas mengikuti kalau kita yakin diselamatkan. Ada damai sejahtera. Dan ketiga, ada sukacita dalam Roh Kudus. Kita tidak akan mengalami itu kalau kita tidak dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali dari air, pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang terus-menerus. Dan dalam Roh Kudus yang menolong kita untuk terus berkemenangan di atas keinginan berbuat dosa. Saudara, begitu kita jadi ciptaan baru, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, waktu kita jadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, mulai saat itu, saudara, pribadi kita mulai berubah. Yang biasanya menghasilkan buah-buah kedagingan, saudara, keinginan daging yang ada dalam Galatia 5:19-21 itu berubah. Sekarang sesudah Roh Kudus diimpartasikan ke dalam kita lebih lagi. Seperti Roma 5 ayat 5 mengatakan, kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Maka seseorang mulai menghasilkan buah roh. Roh Kudus tentunya.
Yang pertama adalah kasih. Kalau tadinya dia seorang yang sangat egois, hanya mementingkan diri sendiri, pelit luar biasa, maka sesudah semakin dipenuhi dengan Roh Kudus, jadi ciptaan baru, dia mulai suka memberi. Ini tanda, salah satu tanda. Selalu dimulai dengan buah kasih. Saudara, kalau seseorang tadinya sulit untuk mengampuni, membenci bapaknya benci anak karena rebutan warisan, saudara, maka itu hilang, saudara. Yang datang adalah saling mengasihi, saling menghormati. Ini buah Roh Kudus seseorang yang telah mulai dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam situasi seperti ini, Roma 8 ayat 1 berlaku, di mana dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang semakin penuh dengan urapan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus, kan disebut begitu, tidak ada lagi penghukuman. Nah, penghukuman itu bicara tentang daftar kutuk. Yang ada cuma daftar berkat. Selama kita hidup di bawah hukum kehidupan, maka tidak lagi bagi kita ada sesuatu pun yang ada di dalam daftar kutuk. Ini keluar biasaan daripada karya Kristus. Hari-hari ini, saudara, banyak orang terpengaruh oleh apa yang kita lihat. Nonton TV, bicaranya COVID. WhatsApp, beritanya COVID. Orang meninggal dicatat per hari, berapa banyak, entah itu benar COVID atau bukan. Apa yang datang? Ketakutan. Maka disimpulkan lebih banyak orang meninggal karena ketakutan daripada virus COVID-19 itu sendiri. Saudara, apa yang terjadi? Kalau kita takut, kita turun ke hukum maut lagi, ditarik lebih dekat kepada hukum maut. Kan Tuhan suruh pilih mau yang mana? Lebih dekat ke hukum kehidupan, taati, lepaskan semua kedagingan. Ya, hidup dalam Roh Kudus, buah Roh Kudus, hasilkan buah Roh Kudus. Kita ada di bawah hukum kehidupan dalam Kristus Yesus. Penyakit juga nggak bisa, saudara, ya, nggak bisa menang dari kita. Tapi selama takut itu ada, maka ada hamba Tuhan mengatakan itu seperti pori-pori kita terbuka dan virus-virus, bakteri, penyakit yang ada sekeliling kita itu kita tarik ke dalam sampai kita tertular. Bagaimana? Apa musuhnya daripada ketakutan? 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, Tuhan tidak berikan roh ketakutan, tapi roh yang penuh dengan kuasa, kasih, dan ketertiban. Kekuatan, kuasa, kasih, dan ketertiban. Selama kita hidup, kita imani kepada kuasa Roh Kudus di dalam kita, kita percaya berdasarkan janji Tuhan bahwa kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Kita hidup menghasilkan buah Roh Kudus. Apa yang terjadi? Roh Kudus akan mengalir, bukannya nyerap, saudara. Dia mengalir keluar. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kamu akan meletakkan tanganmu atas orang sakit. Roh Kudus mengalir lewat kita, keluar dari pori-pori, menyembuhkan, membunuh semua virus-virus atau penyakit yang ada pada seseorang. Memang tidak semua orang mengalami ini. Dia harus hidup dengan iman kepada apa yang Tuhan sudah janjikan. Hidup di bawah hukum kehidupan. Intim dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus.
Iman membuat pikiran seseorang menjadi tenang. Kalau pikiran kita tenang, kita percaya janji-janji Tuhan, ya itu yang terjadi. Roh Kudus mengalir, masuk dan keluar. Bahkan dikatakan dia akan mengalir, keluar seperti aliran sungai. Satu orang diurapi, seluruh ruangan diurapi. Waktu hamba-hamba Tuhan di zaman jenderal-jenderal iman, saudara, satu kota itu merasakan hadirat Roh Kudus. Masuk satu hamba Tuhan, dia masuk ke tempat nginepnya. Begitu dia berdoa, Roh Kudus itu memenuhi satu kota, saudara. Bahkan pernah kejadian di mana ada wabah di satu kota. Begitu hamba Tuhan berdoa, wabah itu berhenti. Virus-virus bakteri itu mati oleh kuasa Roh Kudus yang mengalir keluar daripada satu orang yang percaya. Wow. Saya bicara ini, Roh Kudus mengalir kuat. Sekarang kalau kita menghadapi, ya semua orang masih bisa lemah, saudara ya, terlalu banyak aktivitas, bisa masuk angin. Tapi itu pun kita harus lawan. Bagaimana caranya? Yang saya alami, saudara, saya mulai dengan doa mengakui Roma 8 ayat 1 dan 2. Saya katakan terima kasih Bapa, Engkau telah menarik aku keluar dari hukum maut, masuk ke dalam hukum kehidupan. Sekarang maut tidak lagi menarik aku ke bawah, tapi roh kehidupan melindungiku dari yang jahat. Bapa, terima kasih saat ini aku ada di bawah hukum kehidupan. Maka tidak ada penghukuman lagi bagiku. Tidak ada sakit penyakit yang dapat bertahan. Karena rohmu di dalamku lebih besar. Dan waktu dia mengalir saat ini aku mengimani kebenaran ini. Waktu dia mengalir maka penyakit pun itu akan lenyap. Saudara, gak lama, paling setengah jam hilang. Semalam tuh saya bingung, saudara. Ada yang telepon dari Bandung. Suara saya nggak bisa keluar sama sekali. Rasanya tuh kecapean karena ya adalah ya hal-hal yang sangat meletihkan. Dan saya berdoa lagi seperti ini. Kan puji Tuhan, saudara. Tadi pagi bangun segar betul sekalipun hampir tidak tidur. Terus berdoa. Dan memang Yesus Kristus Tuhan, oleh karena karyanya kita diberi perlindungan. Bukan hanya keyakinan bebas dari penyakit. Lebih dari itu, saudara. Kalau kita hidup di bawah hukum kehidupan, kita juga terima damai sejahtera surga. Kita juga terima segala yang baik dari Tuhan. Kalau saya katakan kita juga terima kelimpahan yang Tuhan sediakan. Itu juga termasuk, saudara. Ini sesuatu yang hanya bisa terjadi karena Yesus Kristus Tuhan. Jesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di hadapan-Mu, Sujud di depan tahta-Mu, lakukan seluruh hidupku dalam
jangan luputkan seseorang menerima kasih karunia-Mu Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dari menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Karya-Mu dahsyat Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin kena sakit penyakit apapun itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, iblis, Engkau dengar, Engkau tidak berhak sedikit pun atas mereka, karena kami ada di bawah roh kehidupan dalam Kristus Yesus. Aku katakan, go dalam nama Yesus. Tinggalkan, keluar, lepaskan, sembuh. Kuasa kesembuhan mengalir. Kuasa kesembuhan mengalir. Kasih-Mu memulihkan Tuhan. Pulihkan hati yang terluka. Bebaskan mereka yang ada dalam kebencian. Oh Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau tidak keberatan, ikuti doa saya. Katakan, Bapa di surga. Bapa di surga. Saat ini kami percaya. Saat ini kami percaya. Di saat kami bertobat sungguh-sungguh. Di saat kami bertobat sungguh-sungguh. Lahir baru. Lahir baru. Dan menerima roh-Mu. Dan menerima roh-Mu. Semakin kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Semakin kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Semakin Engkau memerdekakan kami. Semakin Engkau dalam Kristus. Dari hukum dosa dan hukum maut. Dan saat ini Engkau angkat kami. Engkau pindahkan kami. Dari hukum maut. Ke dalam hukum kehidupan. Dan di dalam hukum kehidupan tidak ada penghukuman lagi bagi kami yang hidup
hidup di dalam keinginan Roh Kudus dalam keinginan dan Roh tidak Kudus. menuruti keinginan daging lagi. Dan tidak menuruti Terima keinginan kasih daging. Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Kami percaya kebajikan dan kemurahan Kebajikan akan mengikuti kami. mengikuti Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. dan pulanglah saat ini dipenuhi dengan damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus dan kuat kuasa Roh Kudus. Engkau tidak lagi mengalami hukum dosa dan hukum maut, tapi engkau mengalami kebaikan Tuhan di bawah roh kehidupan dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Dan sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus. Semua itu menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah.